Hai Disciples, balik lagi sekarang hari Rabu seperti biasa. Hai. Nah ini ada orang yang baru nih, bukan orang yang baru tapi baru apa? Baru ada di channel kita. Yeay, akhirnya aku diundang. Iya, Biasanya padahal cuma dia lewat aja. tetangga ruangan sebelah. Ruang kerja, iya betul. Ruangan betul, sebelah. betul. Nah ini namanya adalah Kak Ita. Nama panjangnya siapa Kak? Semuanya? Iya, nama panjangnya. Namanya Tabita Termiati Makitan. Oke. Tolong sabar. Oke, namanya Tabita Termiati Makitan. Panggilannya Kak Ita. Ita boleh, Tabi Tabita. boleh, Bita Tabi. juga. Iya, Aku baru banyak tahu yang kalau panggil Tabi. kayak gitu. Oke. Ya, ini jadi Kak Ita ini punya pengalaman banyak banget. Banyak banget pengalamannya. Dulu dia kerja sebelum di sini iya, sebagai wartawan di Radar Malang. Sebelumnya penulis konten di media online Jakarta. mantap. Jadi itu Kak Ita pekerjaannya dulu. Jadi dia pintar menulis dan mencari berita. Iya, betul. Kayaknya Kak Ita lebih cocok gantiin aku. No. Oke, terus Kak Ita ini nulis itu hobi atau gimana? Iya, awalnya karena suka baca. Baca apa nih? Baca Novel, apapun, komik, novel dari kecil gitu kan. Terus ya kayak secara otomatis gitu kayak mau jadi penulis gitu. Dulu kayak kelas 2 gitu pengen jadi dokter tapi kayak otaknya nggak sampai. Jadi ya udah penulis aja deh kayaknya gitu. Terus akhirnya ya sering aja nulis. Ya pertama sih dimulai dari nulis diary ya. Tapi dulu aku nggak mau nyebutnya diary, maunya jurnal harian. Jurnal harian lebih biar lebih gitu. kalau diary kan kayak Dear Diary gitu. Jangan. Ya udah dari SD kayaknya deh. Terus diterusin nggak sampai SMA? Sebenarnya nggak ini banget sih, nggak yang kayak tiap hari nulis, apalagi puisi, cerpen gitu nggak. Fiksi itu nggak pernah nulis ya kalau fiksi. SMP juga paling ikut mading sekolah. Terus SMA aku ngapain ya? Lupa. Oh SMA ya ada dulu ikut klub Speak Up Girls, itu buat anak-anak perempuan gitu kan. Nah itu sering nulis juga gitu lah. Ini gini sih nulisnya, bukan gini. Oh iya, nulisnya gini bener. Iya. Zaman sekarang nulisnya bukan gini lagi. Gini, apalagi tak ya. Udah nggak capek ini. Berotot semua jadinya. Oke, lanjut ya. Menulis menurut kakak ini apa sih yang buat kakak suka? Menulis ya. Sebenarnya itu karena kebiasaan kan, apa-apa ditulis gitu. Iya. Terus merasakan manfaatnya bahwa jadi misalnya pas kuliah nih, terus kan SMA udah sering tuh nulis-nulis apalah jajan gitu kan. Terus jadi pas kuliah melihat buka-buka file, ya ampun untung nih dulu ditulis gitulah. Jadi kan masa kayak oh ya memang harusnya itu sebenarnya salah satu bentuk dokumentasi aja sih. Kalau sekarang mungkin kan lewat video, betul. By YouTube, vlog gitu kan. Kalau ini vlog by hand. Kayaknya zaman itu populer juga kan nulis blog. Iya benar. Nah aku dulu punya blog tapi nggak mau ngasih tahu ya. Blognya alay soalnya. Oh gitu. Punya masih blog. ada emang sekarang? Enggak. Oh enggak. Padahal masih. Jadi jangan, nggak boleh. Iya nulis blog juga, iya bener. SMA tuh sering banget nulis blog. Jadi ada teman sekelas juga sering. Jadi kayak kita selalu kayak update-updatean. Kamu ada blog apa nih yang baru ya? Gitulah ya gitu. Nah menulis itu pokoknya dari situ. Pertama, ternyata maksudnya berguna gitulah. Walaupun tapi kalau nulis catatan pelajaran nggak tahu kenapa nggak minat gitu. Mungkin itu bedanya. Kalau nulis yang lain itu kayaknya lancar. semua siswa hampir di dunia. semua siswa kalau catatan nggak nulis pelajaran udah dengerin aja, aduh nggak boleh ditiru ya semuanya boleh gitu. Dari kayak gitu. diary itu terus habis itu kayaknya ya udah seru juga gitu. Terus habis itu ketemu banyak orang gitu yang kayak sebenarnya tulisanmu tuh bagus, boleh lo diterusin kayak gitu. Jadi gitu ya udah deh. Oke. Terus lanjut habis SMA ke kuliah ya. Kuliah. Nah kuliah itu kan mau nggak mau karena aku kuliahnya di antropologi. Antropologi. Ilmu budaya kan. Nah antropologi itu
produknya itu etnografi itu bentuknya tulisan. Okay. Jadi mau nggak mau nulis dong, Okay. ya kan? Jadi itu harus lah. Jadi kalau misalnya kita ke penelitian apa, ke budaya apa gitu, pasti harus catatannya tulisan, dan tulisannya bukan report gitu tapi setengah fiksi. Namanya itu feature. Feature tuh seperti itu. Kalau misalnya kita baca berita yang apa tentang profil seseorang, tentang kisah seseorang, atau misalnya tentang sebuah peristiwa yang timeless. Jadi bisa dibaca kapan aja, itu feature, bukan news ya. Kalau news kan bisa basi. Kalau feature tuh nggak ada expire-nya. Nah, baru paham aku namanya itu. Iya, seperti itu. Nah, pokoknya waktu kuliah kan jadi harus lah ya nulis, ya udah makin sering gitu kuliah. Terus ya udah kayaknya waktu kuliah tuh apa ya kerjaannya? Kalau nggak jauh-jauh dari nulis terus apa lagi, nggak mungkin, ya udah akhirnya carinya ambilnya yang berhubungan dengan nulis juga. Betul, tapi aku nggak mau jadi wartawan loh dulunya sama sekali. Nggak mau. Oh iya, itu by the way kan sebenarnya agak ini juga, maksudnya agak menyimpang tapi nggak terlalu jauh, bener nggak? Iya. Menyimpang tapi nggak terlalu jauh kan? Iya, menyimpang, ya begitulah. Dikit-dikit. Tipis lah, nyerempet. Nyerempet nggak? Kayak aku nyimpangnya putar balik. Oh gitu. Bukan nyimpang lagi, putar balik. Kalau aku, oke. Terus? Ngomong-ngomong soal menulis, dulu kan suka baca. Favorit penulis? Siapa ya? Banyak banget. Banyak ya? Ya, kalau ada tuh. Kalau Indonesia itu novelnya Ahmad Tohari. Tahu Ronggeng Buku Paruk nggak? Tahu kan? Film itu loh. Oh iya, kalau iya itu kan diangkat dari novel. Itu yang nulis Ahmad Tohari. Ya itu. Itu terus habis itu aku suka banget tulisannya karena sederhana. Terus jadi nggak bikin orang mikir. Pokoknya nulis tuh harus gimana caranya orang tuh lancar, nggak sampai bentar maksudnya apa sih gitu. Sama kayak orang perform apa segala macam kan, kalau perform pokoknya jangan sampai bikin orang mikir, harus effortless. Benar. Apalah itu. Pokoknya gitu. harus berjalan aja lah ya, nggak jalan. Iya, jadi penulis paling favorit ya yang itu sih Ahmad Tohari. Kalau yang luar itu Mitch Albom. Bukunya, contohnya? Bukunya ini, yang mana? Apa Call from Heaven gitu deh. Itu terus Just David Mori, ada lagi One More Day, macam-macam. Bagus banget. Dia Christian writer juga kok. Oh gitu. Oke, terus ini ngomong-ngomong soal nulis dan membaca. Ya. Pasti teman-teman ini ada yang bercita-cita sebagai penulis, pembaca lagi. Cita-cita bukan membaca bukan cita-cita. Penulis atau wartawan. Nah, menurut Kaita tipsnya apa? Tips. Jadi ya, menulis itu soal kebiasaan, soal latihan. Jadi memang seringnya ya, semua problemnya orang yang suka nulis itu pasti pertama kali nulis pengen bagus, pengen jadi begitu satu kalimat ganti hapus, ketik lagi satu paragraf jelek, jadi nggak jadi kesimpulannya. Nah, aku lupa ini tips dari mana ya, pokoknya jadi dia bilang write drunk, edit sober. Jadi ketika kita nulis mabuk dah tuh, tulis yang sejelek-jeleknya tapi pokoknya selesai. Baru waktu edit tuh yang serius, yang bener-bener kayak gini gitu. Tapi itu susah sekali untuk dilakukan karena beneran. Jadi sering banget lah, padahal kan wartawan ada deadline ya saudara-saudara kan. Kalau nggak deadline kan korannya nggak terbit kan. Jadi kan cepet lagi. Jadi kita harus dalam waktu 1 menit tuh harus selesai semua keraguan yang ada dalam otak kita. Jadi kadang-kadang jelek, nanti gimana ya, tapi langsung tulis aja, udah pokoknya tutup mata gitu lah, gitu, jelek nggak jelek. Editnya serius. Baru editnya serius, tapi kalau emang udah mepet banget waktunya ya edit sekaligus langsung. Tapi sering yang mana nih? Seringnya yang langsung aja sih, tapi nanti karena kalau wartawan kan ada ininya, tahapnya ya, kita nulis, dibaca redaktur, redaktur nanti dibaca lagi sama copy editor namanya. Gitu. Copy editor tuh yang ngecek ejaan, yang ngecek tanda baca semua gitu. EYD. Jadi dia yang
Jadi kan pasti kita agak-agak tenang sedikit ya, nanti kalau salah deh benerin gitu loh. Oh gitu. Jelek sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh, jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Nah, itu dari quick tipsnya dari Kak Ita. Jadi latihan pokoknya kalau mau nulis, tulis sebanyak-banyaknya nanti baru kayak udah biasa. Jadi untuk membuka keran yang ada di sini tuh perlu latihan. Bener. Perlu. Gitu deh. Bener, semua harus dilatih. Nggak cuma nulis sih, semuanya nggak cuma nulis. Oke, singkat aja. Ini nggak tahu udah berapa menit. Iya, kayaknya lama ya. Kayaknya maaf lama. loh. Nggak apa-apa. Oke, jadi itu aja buat Disciples Media. Jangan lupa buat like, comment, share dan subscribe. Dah. Thank you Kak Ita. Sama-sama. Selamat menulis lagi. Makasih loh ya. Tiap bulan